Hai, selamat malam teman-teman 23. Terima kasih juga untuk King dan Lisa untuk kesempatannya. Saya izin mulai dan izin share screen. Minta tolong Lisa kalau misalkan tidak. Minta tolong Lisa kalau waktunya udah habis, tolong langsung chat aja ya. Tunggu dulu, kenapa tadi malah WA yang terbuka? Oke. Oke, jadi selamat malam teman-teman. Mungkin teman-teman beberapa juga ada yang udah pernah ikut tentiran sama saya. Jadi kalau di tentiran ini teman-teman boleh feel free untuk langsung raise hand atau kirim private chat juga boleh untuk kalau punya pertanyaan di tengah tentiran. Oke, jadi saya izin mulai untuk sistem endokrin. Nah, di sistem endokrin ini sebenarnya kita akan lebih berfokus ke materi sebenarnya itu ada di fisiologi dan biokimianya. Jadi semua materi ujian itu titik beratnya pasti jatuh di hormon yang diproduksi atau bagaimana mekanisme hormon itu bekerja pada organ target. Nah, di sini ada anatomi sama histologi itu sebagai materi penyokongnya aja. Jadi teman-teman cukup pahami, terutama di histologinya, teman-teman cukup pahami ini struktur apa, kemudian struktur ini menghasilkan apa. Jadi untuk materi histologi harusnya tidak seberat materi-materi histologi di blok-blok sebelumnya. Oke, jadi kita mulai untuk kelenjar hipofisis. Nah, di kelenjar hipofisis ini, teman-teman tahu kalau kelenjar hipofisis merupakan suatu kelenjar yang berhubungan atau letaknya itu persis di bawahnya hipotalamus. Jadi, ada bagian dari kelenjar hipofisis yang langsung berhubungan dengan hipotalamus, itu yang kita sebut sebagai infundibulum. Nah, infundibulum ini dia juga disebut sebagai batang hipofisis atau hipofisis stalk. Oke, jadi dia bentuknya seperti batang. Nah, infundibulum dia menghubungkan kelenjar hipofisis sama khususnya di bagian hipofisis posterior dengan hipotalamus yang teman-teman bisa pelajari lagi nanti dari segi anatominya. Tapi kalau dari histologi, yang teman-teman perlu tahu adalah bagaimana teman-teman bisa membedakan apakah yang teman-teman lihat besok di ujian itu adalah hipofisis posterior atau hipofisis anterior. Nah, secara garis besar teman-teman bisa lihat itu ada jelas perbedaannya adalah dari segi warna. Teman-teman bisa lihat untuk hipofisis posterior dia warnanya lebih pucat yang saya beri tanda checklist. Kemudian hipofisis anterior dia warnanya lebih pink atau lebih pekat. Nah, ini semua disebabkan karena pada hipofisis anterior, teman-teman bisa menemukan sel yang kita sebut sebagai sel kromofil, terutama yang namanya sel kromofil asidofilik, yang nanti kita bahas. Cuman, kalau teman-teman mendapatkan soal ujian besok, gambarnya seperti ini, tentu teman-teman pasti sudah hafal di luar kepala. Oke, yang bulat itu pars nervosa, kemudian yang warna pink-pink tua itu pars distalis. Tapi bagaimana kalau besok dokter hanya Zoom, kemudian di crop hanya bagian ini, kemudian ditanya struktur apakah ini? Teman-teman harus tetap bisa bedain mana posterior, mana anterior. Jadi kita harus tetap kembali lagi ke bagian awal, yaitu bagaimana teman-teman bisa bedakan posterior dan anterior. Oke, jadi bagian posterior dia yang langsung berhubungan dengan hipotalamus, makanya kita sebut sebagai neurohipofisis, dan dia mampu memproduksi hormonnya sendiri. Sedangkan hipofisis anterior, dia lebih ke menampung hormon yang dihasilkan dari di atas, yaitu dari hipotalamus. Oke, jadi cara mudah untuk membedakannya adalah bagian posterior warnanya selalu pucat dan selalu senada. Teman-teman bandingkan yang ini dan yang ini, sorry, yang ini agak-agak di atas sedikit, itu warnanya kurang lebih tingkat kepucatannya sama. Berbeda dengan hipofisis anterior, teman-teman bisa lihat di sini itu dia warnanya pink sekali, kemudian pars tuberalisnya, pars tuberalis itu dia warnanya senada dengan sel kromofil basofilik. Sel kromofil basofilik itu yang ini senada ya yang saya tunggu. Yang saya beri tanda centang itu warnanya senada. Jadi kapan teman-teman masih lihat warnanya senada berarti dia masih adalah satu kesatuan. Oke, untuk penunjukannya teman-teman pasti sudah tahu ada infundibulum, kemudian ada pars nervosa, pars tuberalis, distalis, dan juga intermedia. Oke, selanjutnya kita masuk di gambar lainnya. Sebagaimana teman-teman juga pasti sadar, kalau dari blok ke blok atau dari sistem ke sistem, gambar preparat yang dimasukkan dalam ujian itu semakin berbeda dan semakin
seperti hal asing, bukan yang teman-teman familiar lihat baik di laprak maupun di PPT asistensi. Jadi di sini adalah teman-teman harus kuatkan konsepnya. Kita kembali lagi ke konsep awal, bagaimana bedakan apakah ini hipofisis posterior atau hipofisis anterior. Hipofisis posterior selalu warnanya lebih pucat, karena dia tidak memiliki sel kromofil asidofilik. Jadi teman-teman bisa lihat di sini pars nervosanya warnanya senada dengan infundibulum. Berbeda dengan hipofisis anterior, teman-teman bisa lihat di sini warnanya lebih pekat. Warnanya lebih pekat itu terutama karena dia memiliki sel kromofil asidofilik yang teman-teman lihat juga di sini pars tuberalisnya itu dia warnanya mirip atau senada dengan pars distal. Nah, sebenarnya beberapa soal akan mengecoh teman-teman adalah bagaimana membedakan apakah yang teman-teman lihat adalah pars tuberalis atau pars distal. Kemarin saya sempat bawa tentiran untuk kelompok saya sendiri. Cara membedakannya itu ada dua. Oke. Cara membedakannya itu ada dua. Yang pertama, teman-teman lihat dari segi warna. Bisa teman-teman lihat kembali lagi, warna infundibulum sama pars nervosa kurang lebih sama, dan pars tuberalis serta pars distalis warnanya juga kurang lebih senada. Yang kedua adalah dari segi lokasi. Pars tuberalis merupakan, kalau di anatomi teman-teman bisa lihat kayak ini infundibulum misalnya, terus kayak di sini ada pars tuberalisnya. Jadi dia kayak pasti selalu menempel memang dengan infundibulum. Nah, bedanya adalah pars tuberalis selalu memiliki aliran atau selalu memiliki hubungan dengan pars distal. Jadi teman-teman bisa lihat di sini pars tuberalisnya masih memiliki hubungan dengan pars distal. Terus bagaimana dengan pars intermedia? Pada preparat ini teman-teman bisa lihat pars intermedianya itu bening atau tidak tembus pewarnaan. Nah, sebenarnya pars intermedia, kalau secara teori, dia disusun oleh sel-sel polihedral tipis dengan inti eksentrik. Ingat ya, setiap soal di histologi pasti yang ditanya adalah bentuk selnya. Jadi sel di pars intermedia adalah sel polihedral dengan inti eksentrik. Untuk detail-detail lain seperti sitoplasma asidofilik dan reaksi pas positif, PAS ya, reaksi pas positif, itu merupakan bagian dari si sel yang ada di pars intermedia, tapi biasanya tidak ditanyakan jadi soal. Jadi yang ditanyakan biasanya bentuk sama lokasi intinya. Jadi bentuknya polihedral, intinya eksentrik. Nah, kalau di preparat sebelumnya tadi transparan, di sini teman-teman udah bisa lihat masih ada sel-selnya yang memang agak sulit dibedakan dengan pars distal. Tapi nanti teman-teman bisa jadikan patokan kalau pars intermedia itu pasti yang berapa ya namanya? Berbatasan langsung dengan pars nervosa. Kemudian masuk ke pembesaran 40 kali dari hipofisis anterior yang sudah saya sebutkan bahwa pada hipofisis anterior terdapat sel kromofil asidofilik di mana dia warnanya itu selalu pink atau merah. Karena dia itu bersifat eosin atau dia mengikat asam. Ingat ya, ingat aja kayak patokannya kertas lakmus di SMA. Kalau kertas lakmus warna merah berarti dia asam, kalau biru berarti dia basa. Sama juga kayak di preparat histologi, kalau dia asam, asidofilik atau eosin, dia pasti warnanya pink atau merah. Sedangkan kalau dia basofilik, dia warnanya biru atau ungu atau pucat. Ingat ya, selalu ada variasi gambar pada preparat histologi. Jadi teman-teman harus kuat di konsep pemahaman bentuk serta warnanya. Nah, sebenarnya di dalam preparat ini teman-teman juga sebenarnya bisa temukan sel punca atau sel progenitornya yang disebut sebagai sel kromofob. Ingat ya, sel kromofob itu dia transparan. Tapi bukan berarti tidak mungkin keluar di soal. Nanti kita bisa sama-sama lihat ada soal saya yang isinya ada gambar sel kromofobnya terlihat. Nah, kembali lagi, untuk sel asidofilik, dia akan berdiferensiasi menjadi dua sel, yaitu sel somatotropik yang menghasilkan growth hormone, dan sel mamotropik yang akan menghasilkan prolaktin. Kemudian ada sel kromofil basofilik yang akan berdiferensiasi menjadi tiga bentuk yang berbeda, yaitu sel gonadotropik yang akan menghasilkan FSH dan LH, sel kortikotropik yang menghasilkan ACTH, dan tirotropik yang menghasilkan TSH. Untuk soal ujian besok, kemungkinan itu ada dua soal yang terkait hormon. Yang pertama, teman-teman apabila diberikan gambar hipofisis anterior, kemudian dokter hanya memberikan penunjukan seperti ini, berarti kan dokter bertanya di sel kromofil asidofilik. Kemudian apabila soalnya adalah pertanyaannya seperti ini, sebutkan dua hormon yang dihasilkan oleh sel yang ditunjuk. Berarti teman-teman langsung jawab growth hormone dan prolaktin. Oke?
Kecuali dokter memberikan soal begini, sel kromofil asidofilik atau sel yang ditunjuk akan berdiferensiasi menjadi titik-titik menghasilkan hormon growth hormone. Maka sel titik-titik adalah, berarti teman-teman langsung tahu, oke, yang hasilkan growth hormone adalah somatotropik. Jadi ada dua jenis variasi soal yang kemungkinan keluar terkait hormon. Tapi yang intinya selama teman-teman hafal dan kuasai ini dan bisa bedakan mana asidofilik, mana basofilik, harusnya aman besok ya. Oke, selanjutnya ini ada gambar atlasnya. Untuk gambar atlas yang hipofisis tidak terlalu signifikan untuk teman-teman pahami, jadi skip aja. Masuk ke hipofisis posterior. Hipofisis posterior, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, hipofisis posterior dia berhubungan langsung dengan hipotalamus. Dan dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan hormonnya sendiri. Nah, sel yang mampu menghasilkan hormon pada hipofisis posterior itu kita sebut sebagai sel pituisit. Nah, sel pituisit sebenarnya adalah semua struktur yang teman-teman temukan pada hipofisis posterior yang warnanya lebih gelap. Jadi, kalau besok ditunjuk di sini, atau yang ini, itu semua masih merupakan sel pituisit. Tidak terbatas, harus dilingkari, baru dia namanya sel pituisit. Untuk hormonnya dia ada dua, oksitosin dan antidiuretik. Teman-teman juga bisa pelajari atau baca-baca lagi materi faal untuk fungsi-fungsi hormonnya. Oke, kita masuk ke kelenjar kedua. Ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid biasanya paling sering itu pertanyaannya yang keluar seingat saya adalah biasanya ditanya dia setinggi cervical atau torakal. Ya, pokoknya dia setinggi apa lokasinya. Kemudian kalau secara histologi teman-teman pasti akan lebih sering ditanya tentang sel folikular maupun sel parafolikularnya, tapi tidak menutup kemungkinan akan ditanyakan tentang koloid. Jadi, satu kesatuan ini kita sebut sebagai folikel. Bukan hanya yang besar, yang kecil-kecil seperti ini juga merupakan struktur yang kita sebut sebagai folikel. Kemudian, di dalam folikel ini terdapat koloid. Nah, koloid ini adalah bahan yang diproduksi atau hasil produksi dari si sel folikular. Nah, teman-teman tahu kalau sel folikular itu adalah sel gepeng, sedangkan sel parafolikular atau sel C itu merupakan sel yang berbentuk bulat dan lebih pucat. Nah, sel folikular sesuai namanya, dia adalah sel yang mengelilingi folikel. Jadi semua ungu-ungu bintik-bintik kecil yang teman-teman lihat di sini, dia merupakan sel folikular atau sel prinsipal. Nanti teman-teman boleh pilih mau pakai yang mana. Yang penting ejaannya sesuai aja. Sedangkan sel yang bulat besar pucat seperti ini dia warnanya pink ya, bukan merah, itu adalah sel parafolikular atau sel C. Nah, ini pembesaran 40 kalinya. Untuk sel folikular, dia kembali lagi, dia bentuknya gepeng atau dia squamous. Kemudian inti bulat di tengah itu tidak perlu terlalu dihafal. Intinya teman-teman tahu bentuknya aja dan lokasinya, di mana lokasinya dia mengelilingi folikel dan menghasilkan hormon yang kita sebut sebagai T3 dan T4 atau triiodotironin atau tetraiodotironin. Nah, T3 dan T4 untuk aplikasi klinisnya adalah hormon yang dijadikan patokan untuk mengetahui apakah pasien yang datang dengan keluhan pembesaran leher atau bengkak itu mengalami penyakit hipertiroid atau bukan. Oke, ingat ya, kalau besok keluar soal terkait teori, terus ditanya hormon yang menjadi patokan untuk pasien gondok atau hipertiroid, itu jawabannya T3 dan T4. Teman-teman boleh baca lagi, sebenarnya salah satunya, tapi dua-duanya juga bisa. Nah, untuk penunjukannya, teman-teman bisa lihat sih, beda sekali bentuknya antara sel folikular dan sel parafolikular. Nah, sel parafolikular dia menghasilkan hormon kalsitonin, dia berperan juga pada proses pertulangan. Oke, untuk gambar untuk gambar apa namanya nih, gambar atlasnya, teman-teman nggak perlu juga, ini nggak terlalu signifikan untuk teman-teman pahami, jadi cukup pahami gambar preparatnya aja. Selanjutnya masuk ke kelenjar paratiroid. Nah, teman-teman waktu di dalam lab, teman-teman tidak memiliki kesempatan untuk melihat kelenjar paratiroid secara langsung di bawah mikroskop. Jadi masih banyak teman-teman yang sebenarnya bingung bagaimana membedakan apakah preparat atau sediaan yang lagi teman-teman lihat merupakan paratiroid atau bukan. Salah satu tips dari saya untuk bisa kayak tahu, oh yang lagi saya lihat ini adalah kelenjar paratiroid atau bukan, adalah dengan melihat kapan preparat yang teman-teman lihat itu terdiri atas dua sel dengan bentuk yang bertolak belakang 100%. Ingat ya, dua sel yang bentuknya betul-betul bertolak belakang, maka kemungkinan besar yang teman-teman lihat adalah kelenjar paratiroid.
terlepas dari pewarnaan atau bentuk preparat yang teman-teman lihat. Karena kalau pada pewarnaan HE, teman-teman bisa lihat gambarnya itu jelas sekali mana prinsipal, mana oksifil. Sedangkan waktu di laprak, waktu kita menggunakan yang sampai saat ini juga asisten belum ketahui warnanya apa karena kita ambil dari atlas, itu gambar atlas betul-betul berbeda dengan gambar yang masuk di PPT asistensi. Jadi teman-teman boleh langsung ingat kalau dia bentuknya dua sel yang betul-betul bertolak belakang, maka yang lagi dilihat adalah kelenjar paratiroid. Nah, bagaimana bentuknya? Untuk sel prinsipal, dia bentuknya adalah bentuk poligonal kecil. Sedangkan sel oksifil, ingat aja huruf O, berarti dia bentuknya bulat dan lebih besar. Sebenarnya kalau saya pribadi hanya menggunakan ini sebagai patokan. Saya tidak akan hafal jumlahnya banyak dan sedikit, karena itu akan sama konsepnya dengan teman-teman mengisi tabung. Apabila teman-teman isi dengan bola yang ukurannya besar, pasti dia hanya muat sedikit. Berbeda dengan kalau teman-teman isi dengan bola yang berukuran lebih kecil, pasti dia muat banyak. Jadi untuk jumlah sebenarnya dia mengikut kalau teman-teman sudah paham tentang ukurannya. Jadi saya ulangi, sel prinsipal dia selalu ukurannya lebih kecil, dan sel oksifil dia besar. Ingat huruf O berarti bulat besar. Untuk hormonnya ini salah ya teman-teman. Aduh. Dan kebetulan lagi ada kegiatan lain yang tidak bisa dihindari juga. Jadi saya berikan di sini aja. Untuk hormonnya yang dihasilkan adalah paratiroid hormon. Nah, tunggu dulu. Maaf sebelumnya. Lisa, boleh bertanya dari tadi notif WA aku masuk atau tidak? Tidak, Jika. Oke, aman. Nah, oke, aman. Nah, kemarin kebetulan saya juga cuma mengikuti kelas review histologi yang diadakan oleh Dr. Itzar untuk kelas B. Jadi saya kurang tahu bagaimana pembawaannya di kelas A dan C. Tapi saya ingat sekali Dr. Itzar memberikan tugas secara lisan untuk mencari tahu hormon yang dihasilkan oleh sel oksifil. Nah, itu juga sebenarnya saya dan teman-teman asisten histo yang lain sudah berusaha mencari. Kemudian ada dua jawaban dari berbagai referensi yang sudah kita baca, di mana katanya sel oksifil juga menghasilkan paratiroid hormon, hanya saja dia tidak signifikan atau bukan sel sel yang memproduksi paratiroid hormon sebagai sel utamanya. Jadi kalau ditanya sel yang menghasilkan, yang utama itu prinsipal, tapi oksifil juga menghasilkan paratiroid hormon. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga referensi yang menyebutkan bahwa sel oksifil ini menghasilkan hormon yang kita sebut sebagai PTHRP atau paratiroid hormone related protein. Jadi dia act atau dia bekerja seolah-olah dia seperti paratiroid, tapi sebenarnya bukan. Nah, referensi yang ketiga lagi atau materi yang ketiga yang kami dapatkan menyebutkan kalau sel oksifil ini juga dijadikan sebagai patokan saat seseorang sudah mengalami masa pubertas, di mana sel oksifil itu awalnya jumlahnya tidak ada atau mungkin sedikit sekali, dan jumlahnya akan meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi ada tiga ya, kemungkinan dia menghasilkan paratiroid hormone, atau dia paratiroid hormone related protein, atau dia hanya berfungsi sebagai sebagai patokan apakah seseorang sudah mengalami pubertas atau belum. Tapi semoga tidak ditanyakan oleh dokter. Kemudian selanjutnya untuk gambar ini, menurut saya gambar atlas yang ini sangat signifikan untuk teman-teman pahami. Kita kembali lagi, sel prinsipal dia bentuknya kecil. Berbeda dengan sel oksifil, ingat huruf O, dia bulat dan lebih besar. Jadi teman-teman bisa lihat, ini yang bulat-bulat sebenarnya dia lebih ke arah inti selnya ya. Jadi kapan teman-teman lihat bagian yang inti selnya padat, berarti yang lagi ditunjuk adalah sel prinsipal. Kapan teman-teman lihat inti selnya agak lebih renggang atau lebih sepi, maka yang teman-teman lihat itu adalah sel oksifil. Sebenarnya ini kalau teman-teman bisa lihat yang ini yang saya lingkari, ini ada kayak garis, itu adalah batasan untuk dinding selnya. Jadi yang sebenarnya ditunjuk saat ini adalah intinya, bukan selnya ya. Siapa tahu ada yang bingung kenapa tadi saya bilang oksifil besar tapi yang ditunjuk kecil. Selanjutnya kita masuk ke kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal memiliki nama lain kelenjar suprarenal. Tapi di ujian nanti sebenarnya kalau teman-teman menggunakan kosakata suprarenal pun tidak salah, tapi yang ditakutkan oleh kami asisten adalah takutnya dokter ada keperluan lain besok sehingga memeriksanya buru-buru jadi betul-betul mengikut ke
kunci jawaban, dan kunci jawaban pasti mengikut ke PPT asistensi. Jadi kami jauh-jauh lebih menyarankan kalau teman-teman ikut kosakata yang digunakan di asistensi, yaitu kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini dia dilapisi oleh jaringan ikat yang kita sebut sebagai kapsula fibrosa. Materi kapsula fibrosa atau sel fibroblast, kolagen, semua itu sudah dilewati di biomedik 1 dan 2. Jadi harapannya adalah ketika teman-teman mendengar kata kapsula fibrosa, berarti dia banyak sel fibroblast atau fibrosit. Nah, di dalam fibroblast, oke. Di dalam sel itu dia fungsinya menghasilkan kolagen, oke? Siapa tahu masih disinggung-singgung karena tidak ada yang tahu soal besok, baik teori maupun praktikumnya. Kemudian kita masuk ke bagian korteks dan medula. Sebenarnya untuk memudahkan teman-teman membedakan antara korteks dan medula adalah gunakan pembuluh darah sebagai patokan. Pembuluh darah sebagai patokan. Kapan teman-teman sudah bisa lihat pembuluh darah, maka yang lagi teman-teman lihat sudah pasti 100% adalah medula. Agak sulit kalau teman-teman mau gunakan secara teori yang warna lebih gelap atau sitoplasma kayak lipid, itu pasti agak sulit untuk teman-teman bisa bedakan. Nah, kalau kita jadikan patokan pembuluh darah, berarti teman-teman bisa lihat struktur yang warna putih, putih-putih halus ini, ya, itu sebenarnya di tengahnya ada warna merah-merah. Itu adalah gambaran dari pembuluh darah. Jadi kapan teman-teman lihat yang putih-putih, berarti teman-teman lihat medula. Kalau belum lihat, berarti yang teman-teman lihat adalah korteks. Di mana korteks adrenal itu tersusun atas 3 lapisan yang berbeda dengan hormon yang berbeda juga. Saya ingat sekali ini selalu keluar dari tahun ke tahun, karena waktu saya ujian, saya sempat baca soal tahun lalu, berarti soal KK 2020 dan 2019, keluar, saya ingat sekali waktu itu angkatan saya zona fasciculata, kemudian di dua-dua, seingat saya juga keluar juga, jadi kemungkinan besar keluar juga di soalnya teman-teman nanti. Jadi pahami, zona di korteks adrenal ada 3, kemudian dia juga menghasilkan 3 hormon yang berbeda. Kita mulai dari lapisan pertama, yaitu zona glomerulosa. Zona glomerulosa, teman-teman bisa lihat, ini yang dilingkari atau yang diberikan tanda huruf A, dia adalah zona dengan ciri khas sel bertumpuk rapat, seperti ini. Set, 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 set. Jadi dia betul-betul tumpukannya rapat, kemudian dia warnanya paling pucat. Paling pucat. Ini untuk ciri khas zona glomerulosa. Nah, zona glomerulosa teman-teman bisa baca sendiri. Untuk hormon yang dihasilkan itu mineral kortikoid atau aldosteron. Zona kedua ada zona fasciculata. Zona fasciculata sebenarnya teman-teman bisa lihat di sini bentuk selnya. Dia itu masih tersusun kayak satu garis lurus ke atas. Cuman berbedanya dengan zona glomerulosa adalah dia sudah tidak serapat zona glomerulosa. Jadi dia lebih kayak begini. Set, 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 set. Oke, kemudian dia warnanya pucat aja atau ungu muda. Nah, jadi ada 2 patokan yang teman-teman bisa lihat dari segi warna maupun dari segi bentuk sel. Kemudian masuk ke zona ketiga, yaitu zona reticularis. Pada zona reticularis, teman-teman bisa lihat dia itu udah scattered, apa ya, scattered bahasa Indonesianya, scattered kayak tersebar. Dia sudah berpencar atau lebih tersebar bentuk selnya, dan dia warnanya lebih gelap. Jadi kapan bentuk selnya sudah begini, terus dia paling gelap, itu berarti yang teman-teman lihat adalah zona reticularis. Jadi besok, kalau dokter putar gambarnya, misal di rotate 90 derajat, berarti zona glomerulosa ada di paling bawah, teman-teman harus tetap bisa bedain yang mana glomerulosa, mana reticularis. Karena mau diputar semanapun, fasciculata pasti tetap di tengah. Tapi masalahnya adalah bagaimana teman-teman bedakan antara glomerulosa dan reticularis. Kemudian ini untuk secara teori aja, tabel perbandingan selnya. Yang teman-teman perlu pahami baik-baik adalah pigmen lipofusionnya. Karena seingat saya pun ini keluar di soal tugas soal TP kemarin, baik di kelas A, B, dan C. Oke, jadi pigmen yang menyebabkan zona reticularis itu gelap adalah karena pigmen lipofusin. Selanjutnya masuk ke medula adrenal, seperti yang tadi disebutkan di awal. Patokannya adalah kapan teman-teman ketemu pembuluh darah, berarti yang teman-teman lagi lihat adalah medula adrenal. Nah, pembuluh darah itu ciri khasnya putih, kemudian ada kayak tengah-tengahnya merah. Kemudian semua, saya ulangi ya, semua sel yang ada pada medula adrenal adalah sel kromafin. Jadi tidak terbatas dokter harus lingkari terus beri tanda panah. Kalau dokter besok cuma tunjuk begini atau justru di sininya yang ditunjuk atau di sini, itu tetap sel kromafin yang ditanya. Oke? Jadi semua selnya adalah sel kromafin. Nah,
Kemudian ini gambarnya tidak terlalu signifikan juga untuk teman-teman pahami. Oke? Selanjutnya kita masuk ke pankreas. Di pankreas, penunjukannya itu cuman Pulau Langerhans. Waktu di Laprakta, cuman Pulau Langerhans, yaitu pulau-pulau yang, bukan pulau-pulau, yaitu daerah yang warnanya agak lebih pucat di sini. Nah, Pulau Langerhans itu diisi oleh 4 sel yang berbeda dan menghasilkan hormon yang berbeda juga fungsinya. Ada glukagon, insulin, somatostatin, dan polipeptida pankreas. Nah, ini adalah wujud dari sel-sel yang disebutkan sebelumnya. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena besok di ujian saya agak ragu kalau dokter mau memberikan gambar ini terus ditanya selnya. Tapi saya lebih percaya diri dokter mengeluarkan, kalau memang dokter mau bertanya tentang sel, saya lebih percaya diri dokter mengeluarkan gambar animasi atau gambar atlas yang seperti ini. Karena waktu saya ujian, saya lupa jujur di biomedik berapa. Biomedik berapa ya? Oke, saya lupa di biomedik berapa. Saya pernah juga ujian praktikum histologi yang keluar tuh gambar animasi begini, terus ditanya selnya. Tapi memang waktu itu bukan pankreas, seingat saya sistem respirasi. Ditanya sel gobletnya, tapi gambarnya itu gambar animasi. Jadi tidak menutup kemungkinan gambar seperti ini juga keluar. Nah, di gambar seperti inilah teman-teman bisa aplikasikan teori-teori histologi yang teman-teman pelajari. Yang pertama, kita bisa tahu soal sel alfa. Saya tulis di sini ya. Sel alfa adalah sel yang lokasinya di tepi dan jumlahnya banyak. Oke, itu untuk pembedanya. Lokasi dan jumlah selalu dijadikan patokan untuk membedakan sel-sel pada Pulau Langerhans. Sel alfa lokasinya di tepi, jumlahnya banyak. Sel beta adalah lawannya sel alfa, yaitu dia di tengah dan banyak. Kemudian sel delta itu dia di tengah juga, tapi dia sedikit. Dan ada sel PP atau sel F, dia, dia dia di tepi, kemudian dia sedikit. Jadi ini adalah bagaimana teman-teman bisa bedakan, karena tidak mungkin dokter besok kasih keterangannya kan. Pasti kayak mungkin di crop kalaupun ini keluar, terus ditunjuk. Kalau ditunjuk di sini, terus teman-teman bisa lihat, oh yang warna hijau sedikit, terus ada di tepi. Oh berarti dia adalah sel PP. Oh yang ditunjuk ini, dia yang warna biru atau ungu ini, jumlahnya di tengah terus banyak. Oh berarti dia adalah sel beta. Mungkin sekian untuk secara materinya. Mungkin ada yang mau bertanya atau punya pertanyaan, boleh raise hand atau kirim di chat. Terima kasih. Itulah tadi pemberian materi dari Kak Tisha. Teman-teman yang mau bertanya boleh langsung raise hand atau kirim di kolom chat. Ya. Oke, udah ada yang masuk, ada yang tanya untuk ujian besok, apakah, maaf Lisa, boleh saya langsung menjawab atau gimana? Iya, boleh Kak, boleh. Oke, jadi yang pertama ada yang tanya untuk penulisan nama hormon besok, apakah harus nulis kepanjangannya atau singkatannya aja? Setahu saya sejauh ini boleh singkat, tapi tidak ada salahnya kalau teman-teman pelajari atau tahu kepanjangannya. Karena menurut saya pribadi agak berbahaya kalau teman-teman tulis kepanjangannya tapi typo, dan agak berbahaya juga kalau teman-teman tulis singkat terus kunci jawabannya itu dalam kayak huruf panjang apa kepanjangannya terus kayak dokter betul-betul mengacu ke kunci jawaban. Jadi kalau mau aman sebenarnya adalah tulis kepanjangan dan hafal baik-baik ejaannya. Tapi kalau mau aman tapi agak bahaya sedikit boleh tulis singkatannya aja karena sebenarnya jatuhnya tetap benar jawabannya. Oke, selanjutnya ada yang bertanya, tapi Kak maaf izin bertanya, kalau hipofisis anterior apakah bisa menghasilkan hormon sendiri? Kalau tidak, hormon-hormon dihasilkan siapa? Oke, tolong dikoreksi siapapun, baik Lisa, King, atau teman-teman yang sudah belajar baik-baik materi faal. Seingat saya dan sepengetahuan saya, tolong dikoreksi kalau salah, dan saya akan pelajari lagi setelah ini. Seingat saya, hipofisis anterior itu dia fungsinya kayak menampung hormon, di mana hormonnya itu dihasilkan langsung dari hipotalamus. Seingat saya. Makanya kita sebut dia sebagai sel sekretorik. Oke.
Kemudian selanjutnya izin bertanya kalau besok ditanya struktur cara jawabnya bagaimana. Untuk pertanyaan struktur cara jawabnya tetap sama seperti ujian-ujian sebelumnya. Jadi kalau misalkan ini yang lagi saya tunjuk, berarti langsung jawab sel kromofil asidofilik pada hipofisis anterior. Kalau ditanya yang basofilik langsung aja jawab sel kromofil basofilik pada hipofisis anterior. Jadi tetap jawab struktur dan gunakan kata pada, jaringan atau sediaannya. Dan pada bukan pada pada sistem endokrin atau pada sistem endokrin khususnya ini jaringan dan sediaannya itu selalu sama. Jadi tidak perlu terlalu bingung bagaimana kapan pakai jaringan, kapan pakai sediaan. Masih bingung bentuk sel prinsipal dan oksifil. Oke. Prinsipal oksifil ada di paratiroid. Nah, oke. Saya kasih tunjuk gambar yang ini mau. Nah, ini nih. Nah, jangan kita bagaimana ya menggunakan bahasa yang mudah. Oke. Oksifil. Belum diinin. Oke. Oksifil. Huruf depan O. Berarti gunakan bentuk O sebagai patokan. Oksifil dia bentuknya bulat dan besar. Jadi yang dijadikan patokan bukan intinya tapi bentuknya. Teman-teman bisa lihat di sini, nih yang saya kayak garis. Ini ada kayak gambar garisnya, itu betul-betul jelas dinding selnya. Jadi sel yang bulat dan lebih bukan nggak bulat sempurna juga, tapi dia lebih bulat dan besar itu adalah sel oksifil. Sedangkan sel yang lebih kecil ini yang saya lingkari itu jelas kan ada gambar dinding selnya, itu adalah sel prinsipal. Jadi jangan jadikan inti sel sebagai patokan, jadikan bentuk sel atau kepadatannya sebagai patokan. Nah, sudah menjawab atau masih bingung cara membedakan oksifil sama prinsipalnya? Oke, makasih. Selanjutnya, apakah masih ada yang punya pertanyaan? Oh, sorry, ternyata yang adenohipofisis itu kebalikannya sama neurohipofisis. Jadi yang posterior yang menampung dari hipotalamus, sedangkan adeno yang menghasilkan sendiri. Sorry, saya yang salah. Selanjutnya ada lagi yang punya pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, saya izin untuk maju ke latihan soal. Nah, teman-teman kalau punya pertanyaan, boleh langsung menghubungi saya, boleh juga langsung hubungi asisten kelompok masing-masing. Nanti kalau yang hubungi saya terus saya nggak tahu jawabannya, juga saya bisa tanya ke teman-teman saya yang jauh-jauh lebih pintar dari saya. Tapi ada baiknya kalau teman-teman hubungi asisten masing-masing supaya tidak melangkai dan jelas alur koordinasinya ya. Oke, jadi untuk latihan soal, sepertinya waktu saya sisa, Lisa, halo, sisa berapa menit waktuku ya? Untuk waktunya tidak ada juga, Kak. Sampai kita selesai, Kak. Oke, sampai selesai. Oke, jadi soal yang saya buat itu ada 83 nomor, dan mungkin pasti teman-teman juga mau belajar yang lain, apalagi besok ujian 4 departemen bersamaan. Jadi saya izin untuk cuman membahas beberapa soal aja. Jadi kalau teman-teman masih mau bertanya tentang soal atau mau latihan soal, nanti soalnya akan langsung dikirimkan sama King di grupnya kalian. Kemudian kunci jawaban saya juga kebetulan lagi tidak membuat karena lagi sangat padat juga jadwalku belakangan ini. Teman-teman boleh koreksi jawabannya antar teman aja atau enggak PC saya untuk tanya boleh. Oke, jadi cara menjawabnya sama kayak latihan-latihan soal sebelumnya, yaitu teman-teman boleh langsung on mic. Oke, makasih. Supaya tidak krik-krik banget. Nah, mekanisme ujian, saya tetap ulangi sedikit. Untuk mekanisme ujian, teman-teman akan tetap ada karantina sebelum ujian, yaitu dan di mana teman-teman akan lakukan ujian itu jam 1 di lab lantai 4. Kemudian untuk urutan ujiannya, seingat saya itu kelas C dulu, terus kelas A, lalu kelas B. Kemudian cara menjawab, khusus di sistem endokrin, kalau ditanya jaringan atau sediaan, langsung aja jawab apa yang teman-teman lihat, karena jaringan dan sediaannya itu sama. Jadi jawabannya bisa kelenjar tiroid, bisa pankreas, bisa hipofisis anterior, bisa hipofisis posterior, bisa korteks adrenal, bisa medula adrenal, pokoknya intinya jaringan atau sediaan. Kemudian kalau ditanya struktur, teman-teman tetap gunakan kata pada. Jadi struktur yang dilihat tambah pada, preparat atau sediaan. Jadi kalau teman-teman lihat
kalau misalkan besok dokter memberikan tanda pada zona, berarti teman-teman jawab zona glomerulosa pada korteks adrenal atau kelenjar adrenal? Pada korteks adrenal. Oke, tetap ke preparat dulu baru ke sediaan. Kemudian kalau ditanya organ, berarti jawabnya organ aja secara umum, berarti ada beberapa organ doang. Ada kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, dan pankreas. Berarti ada 5 pilihan jawaban organ. Kemudian kemarin ada variasi soal baru yang jujur baru pertama kali saya lihat juga selama saya berkuliah dari semester 1, yaitu diberikan gambar pada atau diberikan preparat pada mikroskop kemudian ditanya struktur apakah ini. Kalau diberikan preparat pada mikroskop terus ditanya struktur apakah ini, berarti teman-teman cukup jawab jaringan yang teman-teman lihat. Contohnya pada soal di ujian sebelumnya teman-teman diberikan gambar Vater Pacini serta ganglion spinalis. Berarti jawabannya langsung Vater Pacini pada pankreas dan ganglion spinalis pada radix dorsal nervus spinalis. Sama juga kalau di sini berarti teman-teman kalau diberikan gambar hipofisis anterior langsung jawab hipofisis anterior pada kelenjar hipofisis. Oke, kita mulai. Mungkin soal yang saya bahas akan soal-soal yang lebih rumit aja. Saya tanya sekarang hormon apakah yang diproduksi oleh sel berikut? Glukagon. Oke, glukagon. Cocok ya? Langsung aja jawab hormonnya. Nggak perlu jawab glukagon yang dihasilkan oleh sel alfa pada pankreas. Nggak perlu. Langsung jawab hormonnya aja. Oke, kalau ini jaringan apakah ini? Kelenjar hipofisis, Kak. Kelenjar hipofisis. Oke, betul. Selanjutnya. Ups, masih ada cerita. Jaringan apakah ini? Kelenjar paratiroid. Oke. Selanjutnya, struktur apakah ini? Sel klorofil asidofilik, Kak. Pada? Jangan lupa pakai pada. Pada adenohipofisis. Pada adenohipofisis. Oke, boleh adenohipofisis, boleh hipofisis anterior. Selanjutnya, struktur apakah jangan skip terlalu gampang. Kita dikejar waktu juga. Oke, hormon yang diproduksi oleh sel yang ditunjuk? Insulin. Oke, mantap sekali. Sebentar, mana soal yang paling saya suka? Ada satu soal. Nah, ini. Lengkapi. Oh, saya yang beri tanda. Kita mulai dari yang paling gampang. Yang saya lingkari, ini. Tanda panah yang saya lingkari, itu apa yang ditunjuk? Struktur apa itu? Ada yang tahu? Atau kalau Klorofil asidofilik. pada? Pada hipofisis anterior. Ya, betul. Kalau yang ini berarti apa? Kromofil basofilik pada hipofisis anterior. Oke, kalau yang ini siapa yang menjawab dari tadi? Sabil ya? Oke, bisa dilanjut dijawab. Yang saya lingkari apa? Apa? Sel kromofil. Oke, selanjutnya yang ini? Tidak tahu. Pembuluh darah, Kak. Mantap, pasti yang itu sudah baca PPT dokter. Karena ini gambarnya saya ambil dari PPT Hebat dan Smart. Oke, jadi kemarin saya ingat sekali di kelas review. Oke, karena saya ikut yang kelas B, jadi saya ingat yang kelas B. Di kelas review kelas B, banyak teman-teman yang bingung bagaimana membedakan kromofil asidofilik dan kromofil basofilik, karena gambar yang diberikan dokter kurang lebih mirip kayak gini. Jadi kayak gambarnya lebih cenderung ke warna ungu. Ingat ya, asidofilik karena dia asam atau dia ikat asam, ya, filik, oke betul. Berarti dia pasti warnanya merah atau pink. Sedangkan basofilik dia basah, berarti dia warnanya biru, ungu, atau
pucat. Oke? Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini warnanya lebih ke pink, jadi dia adalah kromofil asidofilik. Ini warnanya lebih ungu, berarti dia ada kromofil basofilik. Kemudian yang transparan, ingat ya, yang transparan dan memiliki inti sel, berarti dia adalah kromofob. Kalau dia transparan terus tidak ada inti sel, berarti yang lagi teman-teman lihat adalah kapiler daerah. Mungkin itu. Selanjutnya ada yang tanya tentang cara menjawab sel kromofil basofilik dan asidofilik pada kelas C, cara jawabnya. Oke, jadi teman-teman kelas C boleh menjawab sesuai dengan bagaimana teman-teman isi di laprak, berarti bagaimana itu tulisannya? Dia lupa sendiri. Begini kayaknya nih, asidofilik kromofil sel. Begitu kayaknya deh. Kalau saya tidak ada typo. Jadi cara jawabnya asidofilik kromofil sel atau bukan, asidofil, basofil kromofil sel. Sama aja sebenarnya cara jawabnya kayak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, cuman beda bahasa aja. Jadi asidofil kromofil sel sama sel kromofilik asidofilik, sama aja. Oke, kita lanjut. Yang preparat ini clear atau masih ada yang bingung? Bedakan karena gambarnya agak berbeda. Kalau clear Kak, kita lanjut. itu Ya. yang pas di tanda panahnya itu inti selnya. Iya. Oh, Inti selnya ini yang iya. bulat. Ini selnya. Ya Kak. Makasih Kak. Ya, ada lagi yang punya pertanyaan? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjut sedikit lagi soal sebelum kalian belajar anatomi. Ini. Tapi ini kayaknya soal saya agak kurang lengkap. Kalau saya tanya begini, hormon apakah yang diproduksi oleh sel berikut? Sebutkan 4 hormon yang dihasilkan oleh sel ini. Apa-apa aja? FSH, LH, TSH, CTH. Mantap. Itu kalau saya bilang 4. Saya ubah soalnya sekarang. Dengar ya, saya tidak mau tulis. Sel yang ditunjuk akan berdiferensiasi memproduksi hormon TSH. Sel yang dimaksud adalah Tirotropin. Oke, mantap. Berarti teman-teman sudah mengerti ya bagaimana variasi soal kalau yang ditanya hormon. Bisa langsung disuruh sebut, bisa juga diputar-putar antara sel yang ditanya atau hormon yang ditanya. Mengerti atau masih bingung? Oke, saya anggap mengerti. Selanjutnya ada yang tanya, kalau yang ditunjuk kayak tadi gambar yang ini, itu kan yang ditunjuk inti sel. Berarti nanti jawabnya pakai inti sel kromofil asidofilik atau selnya aja. Langsung selnya aja. Langsung selnya aja. Oke? Jangan terkecoh karena intinya yang ditunjuk. Selanjutnya, mana lagi ya yang... ini. Hormon apakah yang diproduksi oleh sel yang ditunjuk? Paratiroid, Kak. Hormon paratiroid. PTH, Kak. Oke, mantap. Selanjutnya, struktur apakah yang ditunjuk? Zona fasciculata. Pada korteks adrenal. Pada korteks adrenal. Nah, jangan lupakan padanya. Bisa fatal jatuhnya kalau walaupun kalian sudah hafal. Apakah masih ada soal yang sedikit mengguncang iman? Sepertinya tidak ada seingatku. Baiklah, kita kasih soal terakhir. Soal terakhir. Ada satu gambar. Sebentar ya, saya cari dulu. Seingat saya masih ada satu yang agak-agak sengaja saya buat aneh. Sorry, kelewatan. Bukan itu, bukan ini, bukan. Sebentar, ini, organ apakah ini? Hipofisis. Kelenjar hipofisis. Posterior. Neurohipofisis. Ayo, organ loh yang ditanya, organ. Kelenjar hipofisis, Kak. Kelenjar hipofisis. Oke, mantap. Jadi, teman-teman, kemungkinan dokter itu besok gambarnya either kira lagi ngajar kelas C, sorry.
kemungkinan antara di zoom, jadi kayak ini kan agak saya zoom to saya crop, atau memang pure menggunakan gambar lain, jadi tidak akan semudah itu. Jadi teman-teman harus tetap kuasai ciri khas masing-masing jaringan, kemudian baca juga soalnya baik-baik. Percuma teman-teman hafal kalau tidak dibaca soalnya baik-baik. Oke, selanjutnya mungkin itu untuk soalnya, soal terakhir aja yang kita bahas, karena ini ada banyak soal. Teman-teman boleh tanya, tunggu dulu, ada yang bertanya. Izin bertanya tadi, oh Intisal udah, sorry. Bertanya bagaimana bedakan kromofil basofilik sama kromofob. Oke. Mana gambarnya itu? Mana itu gambarnya? Tunggu ya. Nah, ini. Ingat, basofilik itu dia warnanya biru atau ungu atau pucat. Sedangkan kromofob itu transparan. Nah, teman-teman bisa lihat yang ini dia transparan, ya kan? Dia agak lebih cenderung ke putih. Ada ungunya sedikit tapi lebih dominan putih. Sedangkan yang ini memang ungu. Oke? Bisa jadi dibedakan atau masih bingung? Satu, dua, tiga. Oke, saya anggap jelas. Saya ulangi kalau gitu. Sel kromofil basofilik, dia bersifat atau dia lebih mengikat basa, sehingga warnanya akan cenderung ke arah warna biru, atau ungu, atau pucat. Berbeda dengan kromofob itu bukan pucat, tapi transparan. Oke, kromofob itu transparan. Terus kromofob sama pembuluh darah atau kapiler dibedakan kalau ada inti selnya berarti kromofob, kalau tidak ada berarti pembuluh darah. Contoh ini tidak ada inti sel, berarti yang saya tunjuk adalah pembuluh darahnya. Kemudian mana lagi ya? Contohnya yang bisa saya berikan. Ini. Ada yang bisa jawab ini yang saya lingkari sel apa? Kromofil basofilik. Basofilik, Kak. Oke, karena dia masih kayak ungu-ungunya masih agak lebih terang. Kalau yang ini. Ada yang bisa jawab ini apa? Kromofob. Kromofob. Bisa ya bedain kalau kromofob transparan, kalau kromofil basofilik antara dia biru atau dia pucat atau dia ungu. Oke. Iya, betul. Bisa pakai sitoplasmanya kalau dia tidak berwarna berarti dia sel kromofob. Betul-betul. Ada lagi yang punya pertanyaan sebelum saya akhiri perhistoan malam ini? Oke, kalau sudah tidak ada, terima kasih teman-teman udah mau belajar secara antusias di histologi selama 1 semester ini. Semoga ujiannya besok diberikan hasil yang terbaik, soal yang termudah sebisa mungkin. Itu aja. Kalau teman-teman punya pertanyaan, feel free untuk langsung hubungi asisten masing-masing. Bisa juga hubungin saya. Kalau mau diskusi jawaban juga boleh banget tanya ke saya kok. Mungkin sekian. Terima kasih Lisa, terima kasih King untuk kesempatannya. Terima kasih banyak Kak Tisha atas pemberian materinya Kak. Mungkin kalau teman-teman sudah tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut ke pemberian materi anatomi oleh Kak Andin. Karena Kak Andin sudah di room Zoom juga, mungkin kita langsung saja kepada Kak Andin, waktu dan tempat saya persilahkan. Kenapa?
Berhubung Kak Andin sudah ada di Zoom kali ini, langsung saja kita lanjut ke materi anatomi kepada Kak Andin. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih ya. Boleh saya izin ke toilet dulu 2 menit. Oke, halo teman-teman. Saya izin share screen dulu nah. Oke, sudah bisa kelihatan share screen kok. Iya Kak, sudah kelihatan Kak. Oke, jelas di suaraku tuh. Iya Kak. Oke, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Andin, angkatan 2021, asisten anatomi tahun ini. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk berikan tempiran ini ya. Jadi kita bakal bahas beberapa soal anatomi endokrin untuk ujian topik 3 biomedik 3-nya kalian. Jadi mungkin sebelum kita mulai, oke, bisa mungkin teman-teman berdoa dulu semua. Semoga yang dipelajari malam ini bisa bantu kalian pas ujian nanti. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kita langsung mulai nah untuk soal-soalnya. Jadi 5 soal pertama itu soal yang kalian tunggu dulu nah. Oke, sorry guys. Oke, jadi kita bakal bahas 5 soal pertama itu dari yang ada di pretestnya kalian tadi dan 5 soal tambahan yang saya kasih masuk. Oke, mungkin kita mulai dengan soal nomor 1. Jadi, apakah nama struktur yang berada tepat di anterior glandula hipofise? Ini bisa dijawab via chat nah, teman-teman.
Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke, ini sepertinya sudah banyak sekali biji yang balas. Jadi langsung saja. Nah, jadi sudah betul sekali jawabannya teman-teman. Di sini apa nama struktur yang berada di, tunggu dulu, saya mau pakai laser pointer. Yang berada tepat di anterior glandula hipofise itu sudah betul ya. Jadi chiasma opticum. Jadi kita lihat untuk pembahasannya. Di sini kenapa bisa itu jawabannya? Karena, nah di sini teman-teman bisa lihat toh. Jadi untuk lokasi dari glandula hipofise, atau sebelumnya bertanya Kak dulu Pak Dek, ada berapa kelenjar endokrin yang berada di dalam di regio cranium atau di regio kepala? Ada yang bisa jawab? 2. Oke, ada yang jawab 2, ada jawaban lain? Oke, jadi sebenarnya untuk regio cranium atau regio kepala itu ada tambahannya satu lagi. Nah, jadi yang pertama itu ada glandula hipofise, ada juga glandula epifise atau yang kita kenal dengan glandula pinealis, sama hipotalamus. Jadi hipotalamus ini merupakan kelenjar endokrin juga ya, jangan lupa. Oke, jadi kita bahas dulu tentang glandula hipofise. Kalau glandula hipofise ini, dia sebenarnya terletaknya ini inferior dari hipotalamus. Nah, ini dia intrakranial, berarti dia di dalam struktur kranialnya kalian, especially, specifically, dia berada di dalam sela tursika. Jadi kayak dia ada fossa begitu tuh. Nah, ini glandula hipofise ada di dalam situ. Namun, walaupun dia intrakranial, dia itu ekstradural. Jadi dia itu di luar daripada dura mater. Dan dia dikelilingi, mungkin kalian sudah pelajari juga ini apa, circle of Willis atau circulus Willisi. Jadi itu kayak akan pembuluh darah di sekitarnya. Nah, sebenarnya kalau dibilang, soalnya tadi bilang apakah? Soalnya tadi bilang tepat berada di anterior glandula hipofise. Sebenarnya tuh kalau dilihat secara anatomis dia tidak tepat di depannya. Kalau kalian lihat tuh dia sebenarnya caudodorsal. Jadi kalau kita bicara caudodorsal, caudo itu apa sih? Masih hafal di terminologi anatomi? Kalau caudo itu dia kan ngarah ke ya ekor lah atau ke bawah. Kalau kita bicara kranial, dia ngarah ke atas. Terus kalau kita ngomong dorsal, kan ada dorsal, ada ventral. Nah, ini aspek anteriornya. Di sini anterior, sini posterior. Jadi, kalau misalnya caudodorsal, berarti dia caudal ke bawah dan ke dorsal atau ke posterior. Di sini dia letaknya. Tapi mungkin kenapa selalu ini soal turun-temurun nih dari angkatanku sampai sekarang, selalu diminta apa namanya? Ditanyakan apa struktur yang berada anterior dari glandula hipofise, karena kapan dia membesar, mana ya? Kapan si glandula hipofise ini membesar, misalnya ada tumor, dia bakal tekan ini struktur chiasma opticum. Dan manifestasi klinis yang paling sering muncul ketika ada tumor hipofisis, selain kelainan dari hormonnya, dia juga itu kalau ditekan ini karena chiasma opticum itu merupakan organ penglihatan, apa ada nervus tadi di sini nervus 2. Nah, nervus 2-nya ini tertekan, akhirnya dia gangguan penglihatan orangnya. Makanya mungkin dari tahun ke tahun selalu ditanyakan itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya ada yang tidak jelas,
Atau ada yang sumbernya mungkin berbeda dari apa yang saya jelaskan, bisa langsung di chat. Nah, oke, kita next ke soal berikutnya. Bisa mungkin teman-teman jawab langsung atau lewat chat. Apakah nama struktur yang berada di dorsal glandula tiroidea? Apakah pharynx, laring, glandula submandibularis, bronchus, atau epiglottis? Oke, sudah betul ya teman-teman jawabnya larynx. Tapi. Sebenarnya agak kurang lengkap kalau kita bilang dia itu berada tepat di dorsal dari glandula tiroid. Karena sebenarnya masih ada struktur lagi yang berada di dorsal dari glandula tiroid ini selain larynx. Ada yang tahu apa selain larynx? Trakea, Kak. Sama Ya, esophagus. ya, jadi cocok nah. Jadi untuk tuh pintarnya nih semua belajar. Jadi sudah betul sekali. Nah, di sini nah, aku kasih lihat lagi. Untuk glandula tiroid, ini kan dia di sini. Kalau dibilang eh, kalau dibilang dia cuman ada di ventral dari larynx, sebenarnya agak kurang tepat karena ada trakea juga di sini di bagian bawahnya. Nah, makanya di sini ditulis toh lokasi glandula tiroidea. Dia berada di ventral. Ventral itu anterior atau depan dari bagian kaudalnya laring. Jadi anggaplah ini laring tuh kita bagi dia jadi dua. Set. Ini yang kranial, ini yang kaudal. Ini kranial, ini kaudal. Nah, dia itu berada di bagian kaudal dari laringnya. Kalau mau lagi lebih advance, struktur apa lebih tepatnya, Kak? Nah, dia itu setinggi ini, kartilago tiroid dan krikoid. Di sini, ini kan tiroidea nih. Kena kartilago tiroidea sedikit dan kartilago krikoidea. Ini. Oke, berikutnya. eh dia itu ada di ventral, di depannya lagi, dari bagian kranial trakea. Jadi anggaplah sekarang trakeanya yang kita bagi dua. Ini yang kranial, ini yang kaudal. Dia itu berada di bagian kranialnya dari trakea, ventral kranial. Nah, kalau ditanya lagi advance-nya, lebih tepatnya struktur apa, Kak? Dia itu di cincin kartilago trachea 6. Jadi dia lumayan panjang ini. Jadi 1 sampai 6 segini tingginya. Terus kalau ditanya lagi setinggi vertebra berapa ini kartilag apa glandula tiroid, dia itu setinggi cervicalis 5 sampai thoracalis 1. Tujuh. Sama jangan lupa nah, ini ada sebenarnya kelenjar endokrin juga di belakangnya ada 4 glandula paratiroid. Apa yang dihasilkan ini? Ada yang tahu? Oke, dihasilkan PTH. Cok Minah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya kira cukup gampang, Jina, kalau yang ini. Lanjut. Arteri suprarenalis media merupakan cabang dari arteri apa? Oke, sudah banyak nih yang jawab. Jadi untuk jawabannya itu sudah betul ya. Arteri suprarenalis media merupakan cabang dari aorta abdominalis. Jadi di sini saya kasih lihat saja nah langsung untuk gambarannya. Sebenarnya saya agak kurang suka pakai ini untuk apa, apalagi kalau tentiran begitu karena kalau dari net terbiasa banyak sekali dan padat sekali strukturnya. Cuman semoga kalian bisa lihat baik-baik. Nanti saya bagi di slide-nya juga. Jadi untuk yang ditanyakan tadi ini nih, suprarenalis media. Tidak kelihatan warnanya biar nih. Jadi kalau suprarenalis media, itu kalian lihat dia itu yang ini nih. Nah, yang itu. Jadi kalau suprarenalis media dia langsung cabang langsung dari aorta abdominalis. Sedangkan kalau kalian lihat ini arteri suprarenalis superior, yang ini dia itu dipercabangkan oleh arteri phrenica
inferior, yang ini sama yang ini. Ini Frenica inferior namanya. Terus kalau yang media kan tadi dari aorta abdominalis. Kalau yang inferior yang ini yaitu cabang dari arteri renalis. Arteri renalis ini yang cabang dari aorta abdominalis. Jadi kalau saya tahu cara gampang kok dulu hafal bagaimana, so ingat kalau frenik itu ini semua frenik ini adalah diafragma. Diafragma bagian bawah baku ketemu ki sama glandula suprarenalis toh. Ini dulu, mari kita pakai laser pointer. Oke. Jadi dia ini eh frenika bagian inferior, dia ketemu sama glandula suprarenal. Makanya pada bagian superiornya itu dipercabangkan oleh arteri frenika inferior. Toh. Nah, kalau yang media dia langsung jadi dari aorta abdominalis. Sedangkan kalau arteri suprarenalis inferior, kita tahu kalau glandula ini dia berada di superiornya ren atau ginjal, yang berarti ginjal berada di inferiornya. Makanya dia kalau suprarenalis inferior dia berasal dari arteri renalis karena posisinya lebih bawah toh. Ini ren lebih bawah. Jadi kalau yang inferiornya dia dari arteri renalis. Terus struktur di atasnya kan ada diafragma atau frenik. Makanya dia dipercabangkan oleh arteri frenika inferior. Kayak begitu jadi caranya, cara gampangnya. Oke, berikutnya. Bagian kaudal dari kaput pankreas yang menonjol di sebelah kiri dan mengarah ke bagian posterior vena mesentrika superior disebut, ini juga lumayan gampang sih guys. Oke, ada jawaban lain? Jadi sudah betul Mina yang teman-temannya kalian jawab. Jadi jawabannya itu processus uncinatus. Oke, untuk pembahasannya di sini, jadi kan tadi kalau di regiokranium dia itu ada tiga organ endokrin. Yang pertama ada hipotalamus, yang kedua ada glandula hipofisis, yang ketiga ada epifise. Kalau di abdomen dia itu ada berapa selain pankreas? Pankreas sama glandula suprarenal. Nah, jadi ada dua. Tadi kan kita sudah bahas yang itu, sekarang kita bahas yang ini. Pankreas itu sebenarnya dia organ eksokrin sekaligus organ endokrin. Nah, ini morfologinya dia mirip aja dengan kalau kalian belajar tulang-tulang toh, dia ada kaputnya, terus dia ada kolumnya, korpusnya, sama kaudanya. Berikutnya, di dorsal dari kolum pankreatis terdapat vena porta. Nih, kalian lihat toh, ini kolum pankreas. Nah, di belakangnya itu ada vena porta yang lewat, set, gitu. Terus, ini yang dibilang sama soal tadi, bagian kaudal dari kaput pankreas, jadi ini kaput pankreas, dia bilang bagian kaudalnya, berarti di bawah sini. Menonjol ke arah sinistra, berarti ke arah kiri, dan posterior dari arteri vena mesentrika superior. Yang mana sih itu? Yang ini nih, yang lewat arteri dan vena dan arteri mesentrika superior. Ini namanya processus uncinatus. Berikutnya, proses uncinatus itu sebenarnya ini toh namanya ini barang itu incisura pankreatika. Ini yang dilalui oleh arteri dan vena mesentrika superior. Oke, sampai sini aman Ji. Oke, kalau aman lanjut ya. Neurohipofisis secara embrionik berasal dari Oke, sudah betul ya. Jadi berasal dari neural tube. Nah, di sini kalian lihat untuk embriologi dari glandula hipofise. Dulu ini saya zamanku saya hafal aja saja. Jadi sebenarnya glandula hipofise itu kan ini nih. Set gitu.
Dia terdiri dari dua lobus, lobus anterior sama lobus posterior. Kalau lobus anterior kita sebut juga dengan adenohipofise. Kalau tidak salah, nah dulu saya pernah diajar kenapa dibilang adenohipofise, karena adeno itu kan kayak kelenjar. Dia tuh murni dari sel kelenjar. Nah, dibentuk oleh eh, ini embryonic cavum oris atau Rathke's pouch atau diverticulum hypophyseus. Jadi itu kayak nama lainnya ini embryonic cavum oris, Rathke's pouch atau diverticulum hypophyseus. Jadi dia murni sel kelenjar. Sedangkan kalau untuk lobus posteriornya yang ini itu nama lainnya adalah neurohipofise. Dia berasal dari neural tube dan merupakan lanjutan dari hipotalamus. Jadi sebenarnya ada sedikit perbedaan nah untuk lobus eh, anterior sama lobus posterior dari glandula hipofise ini. Nah, kalau dia lobus anteriornya, dia kan sebenarnya kalau kalian lihat ini tidak nyambung Ki antara hipotalamus dengan lobus anterior. Beda sama yang lobus posterior yang kayak langsung turun dari hipotalamus begini. Sehingga apa maksudnya? Kenapa begitu? Ini lobus anterior, dia berhubungan dengan hipotalamus via hormon. Jadi, hipotalamus kasih keluar dulu hormonnya toh. Jadi, dia kasih keluar dulu hormonnya. Misalnya apakah? Hmm, TRH, thyroid releasing hormone. Terus thyroid releasing hormone ini dia ditangkap nih sama reseptornya di lobus anterior. Nah, di lobus anterior itu kalau dia sudah menerima si TRH ini, dia bakal mendapat sinyal untuk mengeluarkan yang namanya TSH atau thyroid stimulating hormone. Jadi cara komunikasinya mereka hipotalamus dengan glandula hipofise ini melalui hormon. Sedangkan kalau neurohipofise atau lobus posteriornya, dia itu langsung diturun begini hipotalamus set begitu. Jadi sebenarnya, misal apakah yang kalian tahu lobus posterior itu hasilkan? Lobus posterior glandula hipofise itu menghasilkan hormon apa? ADH dan oksitosin. Nah, oke, ADH dan oksitosin. Jadi sebenarnya lebih tepatnya dia itu melepaskan hormon itu. Kenapa bukan menghasilkan? Karena yang hasilkan itu sebenarnya dari hipotalamus. Jadi hipotalamus cuman meneruskan, dia menghasilkan lalu meneruskan ke lobus posterior yang melepaskan. Jadi kita tidak boleh bilang dia menghasilkan ya, beda sama yang lobus anterior. Kalau lobus anterior dia betul-betul murni sel kelenjar, jadi dia yang menghasilkan. Oke, itu nah. Oke, next nih. Apa ini nah soal yang aku tambah? Apakah nama arteri yang mempercabangkan arteri tiroidea ima? Apakah dia arteri karotis interna, arteri anonima, arteri karotis eksterna, arteri subclavian, atau arteri karotis communis? Oke, baru satu orang yang menjawab. Ada jawaban lain? Oke, oke, baru dua orang yang menjawab. Kasih cukup dulu tiga. Apakah ada jawaban lain atau sama-sama aja jawabannya? Oke, jadi sudah betul ya jawabannya itu arteri anonima. Ada yang tahu nama lainnya arteri anonima? Nama lain dari arteri anonima. Oke, langsung nih pembahasan paling saja, nak. Oke, jadi sekarang kita bicara tentang vaskularisasi dari glandula tiroidea. Nah, ini kalian lihat glandula tiroid tadi yang berada di em, ventral dari larynx dan juga trachea. Di sini dia terima tiga vaskularisasi dari superior, nah, ada dari media dan dari ini inferior.
Berikutnya kita bahas satu-satu. Untuk arteri tiroidea superior yang ini dia dipercabangkan oleh arteri karotis eksterna yang ini. Ini ada arteri karotis eksterna, ini ada yang interna. Yang percabangkan ke arteri tiroidea superior itu dari eksternal carotid artery. Berikutnya kita lihat lagi dari arteri tiroidea inferior. Yang ini nih, yang ini. Dia itu berasal dari trunkus tirocervicalis. Yang mana itu? Yang ini. Trunkus tirocervicalis, dia jalan ke bagian ini. Bagian inferior dari eh, glandula tiroidea. Dia berasal dari cabang dari tirocervicalis artery atau trunk. Nah, kalau trunkus tirocervicalis, dia itu dipercabangkan oleh arteri subclavia. Jadi tuh kalau kalian mau tahu alurnya begini, ceritanya kan arcus aorta, terus nanti dia bercabang jadi tiga, trunkus arteri anonima, terus dia jadi atau trunkus ini apa nih tadi itu trunkus brachiocephalicus, terus arteri carotis communis sinistra, arteri subclavia sinistra. Terus nanti dia naik ini yang carotis, dia dari trunkus brachiocephalicus dia bercabang dua, arteri subclavia dextra sama arteri carotis communis dextra tuh. Terus yang di dextra ini carotis communisnya dia bercabang lagi jadi dua. Ada yang internal carotid artery, ada yang eksternal carotid artery. Terus ini nanti yang mempercabangkan arteri tiroidea superior yang di sebelah dextra. Kalau yang sinistra dia jalannya dari sini. Arcus aorta dia jalan ke arteri carotis communis sinistra, lalu dia mempercabangkan lagi menjadi yang eksternal dan internal. Nah, yang percabangkan di sini adalah arteri eh, eksternal carotid artery. Oke, terus kalau yang inferior bagaimana? Yang inferior itu dari sini dia juga dari arcus aorta, terus jadi trunkus brachiocephalicus, terus tirocervical trunk, baru pi jadi ini nih arteri tiroidea inferior. Begitupun yang di sinistra. Dia cabang dari arteri subclavia, baru tirocervical trunk. Berikutnya, pada beberapa orang itu ada yang namanya arteri tiroidea ima. Yang ini langsung twing yang kecil ini. Nah, arteri tiroidea ima ini bisa berasal dari dua, dari arteri anonima atau yang kita kenal dengan brachiocephalic trunk atau trunkus brachiocephalicus. Atau bisa langsung dari arcus aortanya, dia bercabang begini baru ke bawah. Oke, itu saja untuk glandula tiroid. Saya nanya nanti kita ada dibahas di belakang. Kalau ada yang kurang jelas langsung di chat. Nah, berikutnya. Ini mirip sama yang tadi. Bagian manakah dari glandula hipofise yang berasal dari Radke's pouch cavum oris? Oke, apa nama lainnya? Adenohipofise? Hipofisis anterior. Ya, cocok. Nah, hipofisis anterior. Oke, jawabannya itu adenohipofise. Ini sama penjelasanku yang tadi. Kalau dia lobus anterior, nama lainnya adenohipofise. Dia dari Radke's pouch atau diverticulum hypophyseus. Terus kalau lobus posterior, dia dari neural tube. Oke. Next. Di manakah muara dari vena tiroidea media? Oke, banyak yang jawab vena jugularis interna. Sudah betul ya. Di sini kita lihat, ini lebih gampang daripada yang arterinya. Nih, kalau vena tiroidea superior dan media, kalau tadi kan langsung superior, inferior sama ima. Kalau ini dia dibaginya superior, media, inferior kalau venanya. Nah, kalian lihat yang superior sama yang media itu langsung bermuara ke internal jugular vein yang ini. Set, set dia langsung bermuara ke sini. Terus kalau yang tiroidea inferior yang dari bawah ini dia bermuaranya ke vena brachiocephalica. Ini. Dia lebih spesifiknya yang kiri. Jadi left brachiocephalic vein.
baru sama-sama nih nanti bermuara semua ini. Pokoknya semua yang dari atas-atas itu, dia ujung-ujungnya bakal ke superior vena cava. Oke, itu sih. Berikutnya, apakah struktur yang menghubungkan glandula hipofise dengan hipotalamus? Oke, udah betul karena jawabannya itu infundibulum karena Mina kita tahu itu kalau selalu dibilang tangkainya ini glandula hipofise itu adalah infundibulum. Mungkin yang sempat kemarin ketemu Kak di meja TV yang tentang eh, ini saya jelaskan Ji ada infundibulum. Oke, berikutnya nomor terakhir. Apakah nama fasia yang membungkus glandula tiroidea yang menebal membentuk ligament of Berry? Oke, ada yang menjawab satu orang. Oke, betul ya. Jawabannya fascia pretrachealis. Ini apa nama lainnya? Fascia pretrachealis ini. Ada yang tahu nama lainnya? Oke, false capsule. Kalau yang true capsule di sini yang mana? True capsule. Apakah dia ada di pilihan? Oke, sudah betul ya. Fascia propria. Nih. Jadi, glandula tiroid itu dibungkus oleh fascia propria yang merupakan true capsule. Dia itu yang bungkus bagian eksternalnya. Ini fascia propria. Sedangkan fascia pretrachealis itu biasa kita sebut dengan false capsule. Dia menebal membentuk ligament of Berry. Di sini dia memfiksasi. Sebenarnya sama-sama dia memfiksasi, cuman yang kayak lebih kelihatan ke yang false capsule. Di sini kita bisa lihat. Nah, dia juga itu fiksasi ini. Ada RLN itu recurrent laryngeal nerve. Oke, itu GC saja sebenarnya PPT yang siapkan untuk hari ini. Dan berdoa semua semoga apa utopnya di atas atau sama dengan 80 ya supaya kalian bisa one shot dan bebas apa namanya itu bebas final ya, semoga bisa bebas final semua. Sebelum saya akhiri ada yang mau bertanya apapun tentang ini anatominya endokrin karena kebetulan saya PJ endokrin. Ada teman-teman yang mau bertanya atau bertanya-tanya Mak Cobeng lah siapa tahu masuk di ujiannya kalian besok. Iya, masih jam berapa sih juga? Hmm, oke. Oh, oke. Boleh Jena kembali dulu ke yang soal 7. Tapi sebenarnya mau saya bagikan ini memang ya. Oke, yang 7 ya. Soal nomor 7. Ini ya. Nih. Waduh. Hmm. Ini dari anu sih juga iya guys, dari Nectar aja saya ambil. Uprak. Uprak kayaknya nggak pernah, anu nggak sih. Uprak itu jarang sekali. eh
Pilgan. Oke. Saya tanya-tanya sedikit nah. Soalnya siapa tahu Discord ada yang masuk. Kalian ditanya kayak itu sel apa yang hasilkan jalurnya yang arteri. Tunggu, nah ada lagi yang bertanya. Jalur yang arteri. Arteri apa ini? Tiroid. Boleh banget sih. Oke. Nah, jadi di sini pertama-tama nah, ini kan ada arkus aorta. Ini kita bicara dulu yang dari yang superior, nah, superior arteri tiroidea superior sebelah dekstra dan sinistra. Kalau yang dekstra, dia alurnya dari arkus aorta. Terus dia bercabang menjadi arteri anonima atau truncus brachiocephalicus. Truncus brachiocephalicus ini kan dia bercabang dua nih. Jadi, arteri subclavia dextra dan arteri carotis communis dextra. Nah, arteri karotis komunis dekstra ini namanya juga komunis. Kalau komunis itu dia selalu di anatomi itu bercabang berarti nanti. Jadi kalau kalian dengar ada kata-kata komunis, dia pasti bakal bercabang. Nah, ideaka komunis, terus karotis komunis itu semua bercabang. Dia nanti di atas sini. Jadi ada yang internal ini arteri karotis interna sama arteri karotis eksterna. Arteri karotis eksternanya lah nanti ini yang mempercabangkan arteri tiroidea superior sebelah dekstra. Oke. Terus yang kalau arteri tiroidea sinistra itu dari mana? Dia dari arcus aorta karena kan dia cabang langsung ini tuh arteri karotis komunisnya beda sama yang dekstra dia ada dulu bercabang jadi arteri anonima. Kalau ini tidak. Dia langsung dari sini arteri karotis komunis sinistra dia bercabang jadi external carotid artery dan internal carotid artery. Yang eksternal inilah nanti yang percabangkan arteri tiroidea superior sebelah sinistra. Oke, berikutnya yang inferior, dextra sama sinistra. Kalau yang inferior, dia itu awalnya dari ini, arcus aorta, dia bercabang menjadi arteri anonima. Nah, ya, arteri anonima bercabang menjadi arteri subclavia dextra. Terus dari arteri subclavia dextra ini dia bercabang nih menjadi truncus tirocervicalis yang kecil ini. Nah, baru pi dia jadi arteri tiroidea inferior. Kalau yang di sinistra bagaimana? Yang sinistra dia kan langsung gini arteri subclavia sinistra dari arcus aorta atau langsung set. Terus dia bercabang menjadi truncus tirocervicalis sinistra baru menjadi arteri tiroidea inferior sebelah sinistra. Berikutnya pada sebagian orang itu ada arteri tiroidea ima yang ini nih. Dia itu bisa bercabang dari arteri anonima atau truncus brachiocephalicus yang merupakan cabang langsung dari arcus aorta atau bisa arteri anonimanya ini langsung dipercabangkan oleh si arcus aorta ini. Itu sih. Simple. Oke, aman? Siapa tadi yang bertanya? Oke. Aduh, ini aja. Ada lagi yang mau bertanya, guys? Apa tadi mau kutanyakan yang sering ditanya itu apa kalian tahu apa kelenjar endokrin yang dia mengalami regresi setelah kalian berusia 20 tahun? Timus. Oke, Yonang ada timus ingat kok. Oke, ada temannya kalian bertanya. Hmm,
ke artery superior. Oke, mana saya share screen ulang. Oke, jadi temannya kalian tadi bertanya, eh untuk arteri tiroidea inferior itu dia seperti belok dulu Kak ke arteri subclavia baru dia ke tiroidea inferior. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi kalau yang itu kelihatan gitu share screen kok. Pointer, pointer, pointer. Hop, ini tiroidea inferior ya. Oh ini. Tidak, Ji. Ini sebenarnya mungkin karena ilusi karena kalian lihat dia di belakangnya kalian lihat dia di belakangnya arteri carotis communis toh. Jadi sebenarnya dia bukan belok lebih tepatnya. Ini kan subclavia, ini sama ini adalah subclavia dextra, ini subclavia sinistra. Terus ada cabangnya ini subclavia sinistra sama dextra. Namanya ini tirocervical trunk, truncus tirocervicalis. Terus truncus tirocervicalis ini dia ada cabangnya lagi satu, dua, sama ada yang ke sini nih. Itu nanti yang jadi arteri tiroidea inferior. Cuman dia ketutupan nih, dia ada di posterior dari carotis communis. Makanya kita lihatnya kayak gitu. Oke, oke. Ya, vena. Oke, kita ulang lagi yang vena. Yuna bertanya mau ke banyak-banyak, guys. Nih, oke. Kalau vena, ini vena jauh lebih gampang lagi. Kalau vena, kan tadi kita bagi superior, inferior, ima. Kalau ini imanya ini kayak berganti jadi inferior, terus yang inferiornya berganti jadi media. Nih, berarti dia superior, media, inferior. Kalau yang superior sama yang media, nih kalian lihat tuh, nih superiornya dia langsung ke vena jugularis interna. Ini juga medianya langsung ke vena jugularis interna. Set. Nah, baru nanti yang dari vena jugularis interna ini dia bermuara. Ingat ya, kalau vena kita pakai kata bermuara. Dia bermuara ke apa? Vena brachiocephalica. Jadi ini vena brachiocephalica dextra sama vena brachiocephalica sinistra. Baru nanti dia ke superior vena cava. Untuk vena cava superior. Kalau yang inferior, dia tidak lewat inilah vena tiroidea inferior, dia tidak lewat ke internal jugular vein atau vena jugularis interna, dia langsung ke brachiocephalicus. Vena brachiocephalicus, terus dia ke superior vena cava. Oke, aman Ji. Kalau kalian tanya ini apa? Ini vena subclavia dextra, ini vena subclavia sinistra. Oke, aman? Oke deh. Terus apa lagi? Hmm, oh iya, sama hafal Ki juga ada bentuknya, apa perbedaannya dari glandula suprarenal dexter sama sinister. Kalau saya dulu ku hafal ininya juga kayak batas-batasnya. Oh ya, apa yang menginervasi glandula suprarenal? Ada yang tahu? Secara simpatis. Oke, jadi nggak ada anu, yang bisa jawab. Oke, jadi glandula suprarenal dia itu diinervasi secara simpatis oleh nervus flanicus thoracis. Oke, nervus flanicus thoracis. Apalagi guys. Hmm, mm. Oh iya, apa yang dihasilkan dari kita bahas sama sekali tentang anu di epifise yang glandula pineal. Apa yang dihasilkan? Pineal gland. Glandula pinealis dia hasilkan apa? Ayo guys. Melatonin. Iya, melatonin. Nah, jadi melatonin itu, jadi glandula pineal itu ini nice to know. Tapi nggak tahu sih kayaknya masuk di faal-faalan deh. Jadi dia itu apa ya kayak fotosensitif.
Jadi dia sensitif terhadap cahaya. Kapan cahaya itu redup, eh, glandula epinealnya kalian bakal hasilkan itu melatonin. Nah, itu melatonin nanti yang dia stop kerjanya hormon-hormon lain, makanya kalian bisa ngantuk dan segala macam. Nah, kalau misalnya dia terang, dia berhenti tuh bekerja si glandulanya, dia berhenti hasilkan melatonin. Terus satu lagi, balik. Kapan kalian ujian kah? Besok, Kak. Oh, besok nih. Waduh, tapi Kak izin bertanya mengenai, oke ada temannya kalian tanya, nah, apakah dibedakan antara ujian teori dan ujian praktikum? Dan bagaimana bentuk jawabannya? Apakah isian atau pilihan ganda? Nah, ini nah, kemarin saya juga online Ji. Kalau tidak salah, kalian ada praknya juga kah? Kenapa saya kayak kurang tahu juga. Kemungkinan nah kalau CBT-CBT-an itu selalu Ji pilihan ganda. Gimana nih saya kemarin tuh kayaknya gabung deh uprak sama anu, mm uprak sama teoriku itu gabung untuk tiga. Jadi dia kayak pilgan. Saya lihat contoh tahun lalu juga seperti itu, Ci. Berarti kalian dikasih contoh ini ndak? Contoh gambar-gambar dari Yokochi yang kadaver baru ditunjuk-tunjuk di situ. Adakah begituan? Tidak, Karena Kak. jujur li saya tahun lalu itu kadaver jadi kayak kadaver tapi versi foto baru dikasih masuk di ujian. Kak terakhir nih arteri yang suprarenal. Oh, oke oke. Biar bukan terakhir juga nggak apa-apa sih guys. Bertanya memang nih sebelum bertanya itu dilarang. Suprarenal deh. Ada apa tadi? Ting, ting. Oh iya ada tuh. Suprarenal. Nah ini juga. Hmm, oke. Jadi kalau untuk yang ini itu Nina, kalian lihat aorta abdominalis. Aorta abdominalis ini banyak cabangnya, tapi kalian tidak usah pusingi semuanya. Ya, fokus saja untuk yang ini, si kecil ini. Pertama, dia itu divaskularisasi dari tiga sisi, dari superior, dari